Sebuah film berjudul The Last Samurai 2024 menceritakan tentang seorang mantan perwira bernama Kapten Nathan Algren yang diminta untuk melatih Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang baru saja dibentuk oleh pengusaha Jepang yang berniat untuk menekan pemberontakan samurai melawan Kekaisaran Jepang yang baru. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kepoin! Berlatar pada tahun 1870-an, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama kita bernama Kapten Nathan Algren, seorang mantan perwira yang sedang mempromosikan sebuah senjata api yang kebetulan kini bekerja di salah satu perusahaan penjual senjata api, di mana hal itu dihadiri diam-diam oleh teman lamanya bernama Sir Sanjono. Mr. McCabe here will take your orders. God bless you all. Setelah Nathan selesai jadi sales, ia bertemu dengan rekan seperjuangannya dulu yang memang sudah menunggunya sedari tadi. Ia mengaku kalau ia kenal dengan salah satu petinggi dalam militer yang mengajaknya untuk bergabung kembali ke dalam militer dan melatih para prajurit baru, sehingga disinilah mereka sekarang bertemu dengan mantan komandannya dulu bernama Colonel Bagley. Ia menawarkan ke mereka berdua untuk ikut dengan dirinya melatih Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang baru saja dibentuk oleh seorang industrialis dan politisi pro-reformasi bernama Omura yang berniat menggunakan tentara Kekaisaran Jepang untuk menekan pemberontakan para samurai di negaranya. Mr. Omura is familiar with our experiences dealing with renegades. He was once the Emperor's teacher. He is samurai. Sesampainya di Jepang, ia dijemput oleh salah satu penerjemah bahasa Kekaisaran Jepang bernama Simon Graham untuk mendampingi Nathan selama di Jepang dan bertemu dengan sang kaisar, di mana Simon mengatakan Kekaisaran Jepang yang tergila-gila oleh budaya darat ingin negaranya menuju modernisasi seperti negara barat, dan hal ini menimbulkan pemberontakan oleh para samurai yang dipimpin oleh Katsumoto yang menganggap budaya asing dapat mempengaruhi budaya lokal sebagai dampak negatif. Besoknya, Nathan diperkenalkan dengan para prajurit Jepang yang kebanyakan dari mereka direkrut dari warga sipil dan para petani yang rata-rata tidak mengenal atau mengerti sedikit pun tentang baris berbaris. Saat jam istirahat itulah Simon yang kagum dengan aksi heroik Nathan saat perang Amerika dan suku Indian ingin mendengar cerita langsung dari Nathan. Namun tak disangka di balik itu semua Nathan menyimpan trauma yang mendalam karena harus membantai rakyatnya sendiri, sehingga Nathan sekarang menjadi pecandu alkohol untuk mengatasi rasa bersalahnya. Enam bulan kemudian, saat sedang mengajari pasukannya teknik perang modern, Nathan mendapat kabar dari Omura bahwa Katsumoto dan pasukannya telah memblokade jalur kereta api yang sedang Omura bangun di perbatasan. Hal itu jelas membuat bisnis Omura terhambat, sehingga Omura memerintahkan Kapten Nathan agar mengatasi hal tersebut. Walau sempat memprotes tawaran itu sebab menyadari bahwa ia melatih pasukannya hanya baru 6 bulan, belum siap jika mereka semua harus masuk ke medan perang, yang karena mereka punya senjata yang mumpuni, Komandan Bagley dengan rasa percaya diri tetap menyuruh pasukannya untuk mencari keberadaan Katsumoto. Keesokannya, saat Nathan dan pasukannya sedang mencari keberadaan Katsumoto, malah mereka lah yang harus dikejutkan karena pasukan Katsumoto lah yang menemukan mereka duluan, yang jikalau para samurai dapat dengan mudah dikalahkan tanpa strategi dan hanya mengandalkan alat-alat modern saja, maka mereka telah salah besar, sehingga karena pasukan Nathan yang menembak di luar aba-aba dari komandan perang membuat amunisi yang mereka gunakan habis duluan, sehingga pasukannya lari kocar-kacir gak karuan, di mana satu-satunya teman Nathan gugur di medan perang yang membuat Nathan mengamuk dan mulai membabi buta tanpa aturan.
Nathan yang sudah terkepung mempunyai tekad yang kuat di mana ia yang dibuat sudah tidak berdaya pun masih mampu membunuh salah satu samurai. Dari sinilah Katsumoto melihat ada sesuatu yang menarik di dalam diri Nathan sehingga Nathan ditangkap dan dibiarkan tetap hidup dan dijadikan tawanan. Nathan bersama pasukan samurai lainnya menuju ke sebuah desa terpencil milik anak Katsumoto bernama Nobutada, di mana selama masa tawanannya Nathan tinggal di tempat seorang wanita janda beranak dua bernama Taka, yang sebab muasal mengapa Taka menjadi janda beranak dua adalah suaminya Hirataro mati di medan perang, dan tebak siapa yang membunuhnya? Ya, Nathan yang membunuh suami Taka yang tidak lain adalah adik dari Katsumoto sendiri, di mana hal itu dilakukannya secara terpaksa. Alih-alih menyimpan dendam, Katsumoto menyuruh Taka untuk merawat dan mengobati lukanya pasca perang. Tak hanya mengobati lukanya pasca perang, Nathan yang dari awal kecanduan terhadap minuman keras pun perlahan mulai bisa melupakan barang haram tersebut. Okay. Obaue. 酒を飲ませてやれ。それはできません。 Beberapa bulan kemudian, Nathan yang bosan setiap hari hanya tidur-tiduran, untuk pertama kalinya ia pergi keluar rumah, di mana ia selalu diawasi kemana-mana oleh seorang samurai yang karena kendala berbeda bahasa, maka Nathan pun dan saya pun agak kesulitan mengetahui siapa namanya. Untuk pertama kalinya juga Nathan yang seorang berpangkat dalam pasukannya militer, kini ia harus diabaikan, diacukan seperti rakyat biasa, di mana saat Nathan sedang bermain-main dengan kedua anak Taka, Ujio, tangan kanan Katsumoto, memberitahu Nathan bagaimana cara menggunakan pedang yang benar, sehingga singkat cerita, saat Nathan mengunjungi Katsumoto yang berada di biara, Katsumoto sedang membaca buku-buku Nathan yang telah ia ambil di awal Nathan datang ke desa. Nathan menanyakan, untuk apa sih saya di sini? Nggak ngapa-ngapain, cuma jadi beban aja, nggak diajak ngopi. Tak menghiraukan Nathan, tapi Katsumoto berjanji akan membebaskan Nathan sampai musim semi tiba. Snows will melt and the pastures will open. Until that time, Setahun berada di desa samurai, Nathan dibuat terpukau akan kesopanan, kedisiplinan, dan sifat harmonis para samurai yang tentu itu semua jarang ditemukan di budaya barat dan pada anak muda di masa kini, sehingga Nathan tertarik ikut mempelajari bahasa dan budaya Jepang. Makin lama Nathan hidup di desa samurai, makin akrab juga Nathan dengan penduduk desa yang kini menganggap Nathan salah satu bagian dari mereka, di mana ia juga mendapatkan kedamaian batin yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya, sehingga makin jatuh cintalah ia dengan tempat ini. Malam harinya saat ada pentas seni dan suasana sedang hangat-hangatnya, Nathan melihat ada sesuatu di atas genteng yang ternyata sekelompok ninja penyusup yang sengaja dikirim untuk menghabisi Katsumoto, sehingga Nathan dan pasukan samurai lainnya mencoba melindungi Katsumoto dari serangan para ninja, dan terjadilah adegan epik di mana Katsumoto dan Nathan berkolaborasi melawan pasukan ninja, dan tiba-tiba
Penyerangan yang dilakukan sekelompok ninja semalam ternyata dikirim oleh Omura dan bukan atas perintah Kaisar Jepang. Dari sinilah Nathan tersadar, bukan karena sang kaisar. Bahkan Katsumoto mengaku ia sangat setia pada sang Kaisar Meiji karena bagaimanapun juga Katsumoto masih menjabat sebagai penasihat kerajaan, tapi orang-orang di belakangnya lah yang memanfaatkan kekaisaran sebagai boneka yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menyengsarakan rakyat. Bahkan Katsumoto diundang Kaisar Meiji untuk menghadiri rapat dewan-dewan dan menjanjikan perjalanan yang aman untuknya. Oleh karena itu, Katsumoto akan membebaskan Nathan untuk dikembalikan ke pasukannya. We leave tomorrow. The Emperor has granted the safe passage to Tokyo. Keesokannya, sesampainya di kota, Katsumoto dan pasukan samurai lainnya diberi jalan oleh rakyat, menunduk memberikan penghormatan atas apa yang telah diperjuangkannya. Sayangnya, ini juga sebagai akhir dari perjalanan Nathan bersama para samurai dan mereka berpisah tanpa mengucapkan sepatah apapun. Melihat pasukannya dulu yang masih kerucuk-kerucuk kini menjadi pasukan tempur yang terlatih, di mana mereka sekarang sudah bisa baris berbaris dan memiliki peralatan perang yang lebih modern. Sementara itu, Katsumoto yang langsung pergi menghadap sang kaisar memohon untuk mempertimbangkan kembali apa yang sudah menjadi keputusannya. Kaisar yang pada dasarnya hanya ingin agar negaranya bisa berkembang seperti negara-negara barat, Omura yang melihat potensi itu pun berhasil menjadi penghubung untuk mendapatkan berbagai teknologi dari barat. Tapi masalahnya, karena terlalu sibuk meniru negara barat, mereka jadi rela menghancurkan masyarakat dan budayanya sendiri. 陛下は民の思いをお忘れか。お上のお言葉こそこの国に道をつける。 Di sisi lain, Nathan diajak bertemu dengan Omura yang memintanya memimpin pasukannya kembali untuk menyerang Katsumoto, yang karena Nathan sudah tahu sifat asli Omura yang meraup keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara membangun rel kereta api, ia menolak tawaran tersebut dan memilih untuk pulangkan saja ke Amerika. Mr. Omura, my contract with you was to... 後をつけろ。勝本に近づくようなら切れ。 Sehingga Omura yang khawatir jika Nathan akan membeberkan rahasianya, ia mengirim beberapa orang untuk mengikutinya. Ternyata selama Katsumoto berada di desa, Omura telah membuat undang-undang peraturan untuk menekan pergerakan para samurai yang melarang samurai membawa katananya di muka umum, sehingga Nobutada yang belum tahu tentang peraturan itu pun harus berhadapan dengan para tentara Jepang yang menindasnya dengan semena-mena. Katsumoto yang menghadiri rapat diplomasi yang juga belum tahu tentang peraturan yang baru pun terkena imbasnya. Katsumoto yang enggan menyerahkan katananya untuk disita Omura karena menurutnya kehormatan yang sudah melindungi kaisar dan rakyat Jepang hanya pada katananya dan hanya sang kaisarlah yang berhak menyitanya. Namun nampaknya Kaisar Meiji berpihak pada Omura dan malah memberi hukuman pada Katsumoto dengan cara mengasingkannya. Saat Nathan sedang mengemas pakaian untuk kepulangannya, tak lama datang Bagley yang bermasuk untuk mengejeknya karena menolak tawaran uang yang lebih besar dari pemerintahan Jepang. Tak hanya itu, Bagley juga mengatakan bahwa Katsumoto sebentar lagi akan dihukum berat atas pemberontakan yang ia lakukan karena sekarang ia sudah ditahan dan diasingkan. Nathan yang mengetahui hal itu pun menunda kepulangannya dan pergi menemui Simon untuk mengantarkannya mencari keberadaan Katsumoto. Malam itu juga Nathan pergi untuk menyelamatkan Katsumoto, namun di tengah perjalanan Nathan diikuti oleh sekelompok orang suruhan Omura yang karena Nathan sudah bertahun-tahun belajar ilmu samurai, maka tidaklah sulit bagi Nathan untuk melumpuhkan beberapa kroco itu.
Setelah berhasil mengalahkan orang-orang Omura, Nathan bersama Shimon pergi ke rumah pengasihan Katsumoto berada, dengan Nathan yang menyamar menjadi Presiden Amerika dan Shimon sebagai penerjemahnya. President of the United States? Sorry. Di mana Nathan sudah merencanakan misi penyelamatan itu terbukti ketika Ujio dan rekan-rekannya juga berada di sana ketika Nathan berhasil melumpuhkan salah satu penjaga yang dari suara yang dihasilkan memicu perhatian penjaga lainnya sehingga Nathan dan rekan-rekannya terus terpojokan. Beruntung Nobutada dan pasukan pemanah lainnya datang tepat waktu di mana Nobutada mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu agar Katsumoto ayahandanya dan rekan-rekan seperjuangannya bisa kabur. Sadar kalau pemerintahan Jepang tak akan membiarkan mereka lolos dan daripada meratapi kematian Nobutada, Nathan membujuk Katsumoto agar berjuang sampai titik darah penghabisan dan pengorbanan Nobutada tak menjadi sia-sia. Together, we will make the Emperor hear you. Benar saja, beberapa hari setelah kejadian itu, desa tempat Katsumoto tinggal digerunduk oleh sekitar lebih 10.000 tentara Jepang, di mana Katsumoto dan pasukannya hanya memiliki 500 orang, sehingga Nathan dan Katsumoto harus bergegas lebih cepat menyusun strategi. Setelah mengatur strategi dan mempersiapkan peralatan perang, tibalah hari yang ditunggu di mana peperangan besar-besaran akan terjadi. Taka meminta Nathan untuk menggunakan baju jirah mendiang suaminya, di mana Taka sepertinya menyimpan perasaan terpendam dengan Nathan. Hal itu dibuktikan dengan Taka yang menciumnya. Sementara itu, di luar pasukan Katsumoto sudah menunggunya dengan semangat yang membara-bara. Sedikit informasi, dulu dalam perang ada etika sebelum perang di mana pemimpin dari kedua kubu saling bertemu di tengah-tengah untuk bernegosiasi ulang. Pemerintahan Jepang memaksa Katsumoto dan pasukannya untuk menyerah saja, namun para samurai sudah yakin untuk apa yang diperjuangkannya akan berdiri tegak sampai titik darah penghabisan. Perang diawali dengan Jepang yang membombardir pasukan samurai, di mana pasukan samurai tak gentar sedikit pun sampai akhirnya tembakan kedua dari tentara Jepang yang membuat para samurai mulai berhamburan. Dianggap pasukan samurai akan mundur karena mereka membuat asap yang tebal, yang padahal itu semua hanya untuk pengalihan saja agar pasukan samurai bisa pindah ke belakang bukit. Di mana Omura yang menganggap bahwa ia akan menang dengan mudah, dengan percaya dirinya memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju. Ya, mereka semua telah masuk ke dalam perangkap yang itu semua bagian dari strategi Kapten Nathan. Strategi yang dilakukan Katsumoto dan pasukannya hanya bertahan menunggu aba-aba dari Kapten Nathan. Ketika barisan depan sudah kehabisan peluru, Kapten Nathan memberi aba-aba ke regu pemanah dan tiba-tiba ya, strategi cerdik Kapten Nathan membuat pasukan Jepang terpisah menjadi dua bagian. Tak berhenti sampai di situ, pasukan pemanah Katsumoto menghujani tentara Jepang dengan anak panah. Semua itu dilakukan agar Katsumoto dan pasukannya bisa menyerang dengan jarak yang bisa dijangkau dengan katana mereka, sehingga dirasa sudah cukup dekat, maka
Peperangan pun tak terelakkan, di mana Omura memerintahkan Komandan Bagley agar mengirim pasukannya yang tersisa. Yang hal itu semua sudah diantisipasi oleh Kapten Nathan dengan mengerahkan pasukan berkuda. Serangan itu pun akhirnya berhasil menghabisi hampir separuh prajurit Jepang yang membuat tentara Jepang terpaksa menarik pasukannya mundur. Sementara itu, pasukan Katsumoto yang tadinya berjumlah 500 orang saja, kini hanya tinggal puluhan orang saja. Namun semangatnya yang tak akan pernah pudar sampai titik darah penghabisan, menyadari kalau Omura akan mengirim pasukan bala bantuan untuk menyerang dan kekalahan pun tak dapat dihindari, Katsumoto memerintahkan serangan kavaleri bunuh diri dengan menunggang kuda. Meskipun Katsumoto dan Nathan dibombardir dengan cannon, pasukannya yang hanya tersisa puluhan orang saja berhasil menembus pertahanan tentara Jepang. Omura yang dibuat ketar-ketir pun tak ada pilihan lain baginya selain untuk menyuruh bawahannya menyiapkan senapan serbu yang baru saja dibelinya, sehingga bak daun yang jatuh berguguran, pasukan Katsumoto satu persatu mulai jatuh, tak mampu untuk melanjutkan pertempurannya lagi. Sementara itu, salah satu komando yang sudah tidak mampu melihat pembantaian yang terjadi secara brutal, menyuruh pasukannya untuk menghentikan tembakan meski melanggar perintah Omura. Di sini terjadi adegan yang mengharukan di mana Katsumoto meminta bantuan Nathan untuk membantunya melakukan harakiri karena sudah tidak punya kekuatan lagi, sehingga Nathan yang mengerti akan adat samurai, yaitu untuk menebus kemaluannya akan kekalahan, maka para samurai yang masih hidup akan melakukan harakiri atau bunuh diri. Sementara itu, prajurit Jepang menghentikan serangannya dan mulai berlutut untuk memberikan penghormatan. Beberapa hari kemudian, saat negosiasi perdagangan akan ditandatangani, Nathan datang dan mengganggu jalannya negosiasi. Ia memberikan pedang Katsumoto kepada Kaisar Meiji dan memintanya untuk mengingat tradisi yang menyebabkan Katsumoto dan rekan-rekan samurainya meninggal. Kaisar yang menyadari bahwa meskipun Jepang harus melakukan modernisasi, Jepang tidak boleh melupakan budaya dan sejarahnya sendiri. Dengan tegas, Kaisar lalu berubah pikiran menolak tawaran perdagangan tersebut, yang ketika Omura mencoba untuk memprotes, Kaisar membungkamnya dengan mengancam akan menyita aset keluarga Omura dan membagikannya kepada penduduk. Dan berakhirlah era samurai. Setelah peperangan itu, Nathan sendiri entah ia pergi kemana. Rumor mengatakan ia meninggal akibat luka pasca perang. Ada yang bilang juga kalau ia kembali ke negaranya atau kembali ke rumah Taka untuk menikahi janda anak dua. Entahlah.